Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek Alpro yang telah kami buat seminggu lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis. Untuk proses login itu memungkinkan peminjam GSG untuk masuk ke sistem menggunakan kredensial mereka. Setelah login, mereka dapat melihat data reservasi, menambah fasilitas tambahan, dan memeriksa status reservasi. Untuk menyelesaikan reservasi itu, peminjam bisa mengunggah bukti pembayaran DP dan pelunasan yang kemudian divalidasi oleh pengelola GSG. Seterusnya, peminjam juga dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang disediakan, dan bagian keuangan itu bisa memeriksa dan verifikasi pembayaran masuk. Pengelola GSG itu bisa memperbarui status reservasi berdasarkan validasi pembayaran dan informasi lainnya. Lalu pengelola juga dapat melihat laporan lengkap dari semua reservasi yang telah dilakukan untuk memastikan operasi yang efisien. Oke, seterusnya kita masuk ke aktor dan tugasnya. Kita mempunyai 3 aktor, yaitu yang pertama peminjam GSG itu dia bisa melakukan login dan mengajukan reservasi gedung, kemudian dia bisa melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran. Setelah itu dia bisa melihat status reservasi dan tambah fasilitas. Selanjutnya kita mempunyai aktor kedua, yaitu pengelola GSG. Untuk tugasnya itu bisa memvalidasi pembayaran, memperbarui status reservasi, dan melihat laporan reservasi. Dan yang ketiga, bagian keuangan itu cuma bisa melakukan mengecek dan verifikasi pembayaran yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke bagian OOP. Di OOP ini kita punya login, yaitu memakai kelas menu login yang mempunyai atribut ID. Kemudian untuk metodenya itu cuma ada menu login dan main. Selanjutnya kita mempunyai kelas control user, itu memakai metode login, get data user table, dan update data user. Dan terakhir kita mempunyai kelas model user, itu mempunyai atribut ID, username, dan password dan role. Kemudian untuk metodenya itu kita memakai get ID, set username, dan set password. Selanjutnya kita masuk ke bagian reservasi. Jadi di kelas menu reservasi itu terdapat metode, yaitu menu reservasi dan main. Untuk selanjutnya itu kelas kontrol reservasi itu terdapat metode get jumlah reservasi terima, dan get jumlah reservasi tolak, dan seterusnya. Untuk kelas model reservasi itu terdapat atribut dan metode set ID, get status, dan set terima, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fasilitas. Di kelas menu fasilitas terdapat metode menu fasilitas. Selanjutnya, metode kontrol fasilitas terdapat metode get data fasilitas tabel. Selanjutnya, get data fasilitas dan tambah fasilitas, dan seterusnya. Selanjutnya, metode fasilitas terdapat atribut dan metode. Di pembayaran terdapat kelas menu pembayaran, ada metode menu pembayaran. Di kelas pembayaran terdapat metode get data pembayaran, metode update jenis, metode get data reservasi pembayaran. Di kelas model pembayaran terdapat atribut dan metode set bukti, get bukti, set ID, dan set DPP. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pergantian NVC. NVC kita dapat bagi menjadi 3, view, control, sama model. View adalah apa yang pengguna akan diperlihatkan dalam layar, seperti yang tampilkan pengguna. Kalau aplikasi kita misalkan kita memiliki aplikasi buku halaman, view-nya bisa berupa form untuk memasukkan data baru atau tabel yang menambahkan semua kotak. Control adalah penghubung antara model dan view. Ia akan mengurus semua interaksi seperti kita menekan tombol simpan di form. Di control dapat ambil data dari form dan menyematkannya ke dalam daftar kontak yang merupakan model. Nah, model adalah tempat penyimpanan data dan logika di aplikasi. Misalnya kita aplikasi. Dari contoh di atas, kita telah menekan tombol simpan dan fungsi simpan itu akan mengantarnya ke model. Nah, untuk pada kita ada 4 NVC yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah NVC login. NVC untuk yang view, kita memiliki fungsi menu login yang menampilkan tombol login sama text field untuk mengisi password sama username. Dan control user dapat melakukan get data user, update data user, insert sama delete data user, dan akan menyimpannya ke model user dengan segini. MVC reservasi memiliki menu reservasi. Soalnya ini lebih kurang sama dengan
dengan login yang tadi. Cuma ada beberapa fungsinya yang didapatkan tersendiri. Misalnya ada jumlah reservasi yang diterima dan tolak. Dia dapat mengambil tabel reservasi, data reservasi pembayaran, status dan file ijazah. Semua itu akan disebar ke dalam modul reservasi. Baiklah, saya Diki Ramadhani di sini akan menjelaskan bagian saya yaitu MFC fasilitas. Yang pertama itu dari menu fasilitas itu dia menggunakan menu fasilitas yang dimana dia menggunakan tipe data itu integer. Yang kedua itu main sebagai metode utama untuk memulai aplikasi. Yang kedua itu ada kelas kontrol fasilitas. Dia menggunakan get data fasilitas tabel yang mode 1. Yang kedua dia menggunakan get data fasilitas tambah fasilitas, get data fasilitas harga, set biaya tambahan pembayaran, update data fasilitas, insert data fasilitas, dan delete data fasilitas. Yang kedua itu ada model fasilitas. Dia menggunakan atribut set nama yang bertipe data string untuk menetapkan nama, terus get nama dan dia mengambil nama fasilitas, terus set biaya, get biaya, set jumlah. Bagian kedua yaitu MFC pembayaran, di mana di dalam kontrol pembayaran terdapat get data untuk tabel pembayaran, update, get data, update validasi, get data pembayaran, sesi bukti pembayaran, dan sesi bukti pembayaran DP. Nah, terus yang kedua ada model pembayaran, yaitu menggunakan set bukti, get bukti, sampai hingga get tanggal dan get status. Yang kedua itu ada menu pembayaran yang menggunakan konstruktor menu pembayaran yang bertipe data integer, kosong lab, konfirmasi, confirm, dan main. Baik, saya akan menjelaskan kelas diagram yang telah kami buat, yang dimana kelas diagram yang telah kami buat itu terdiri dari kelas view, model, dan kontrol, yang dimana kelas view itu berwarna hijau, kelas kontrolnya berwarna kuning, dan kelas modelnya berwarna merah. Kelas view itu terdiri dari menu utama, menu login, menu reservasi, menu fasilitas, dan menu pembayaran. Dan terdapat juga menu admin pembayaran, admin fasilitas, admin reservasi, admin user, dan admin laporan. Sedangkan untuk kelas kontrolnya itu terdiri dari kontrol user, kontrol reservasi, kontrol fasilitas, dan kontrol pembayaran. Dan kelas modelnya ada model user, model reservasi, model fasilitas, dan model pembayaran. Pada kelas view itu terdapat metode main, dan terdapat juga untuk beberapa kelas kayak metode confirm dan metode kosong lab, dan terdapat juga metode tampil data. Sedangkan untuk kelas kontrol yaitu terdiri dari metode-metode yang akan digunakan pada kelas view yang terhubung dengan kelas model. Metode-metode tersebut kayak di kelas kontrol user terdiri dari login, get data user table yang digunakan untuk mengambil data dari model dan ditampilkan dalam bentuk table di kelas view. Ada update, insert, dan delete. Sedangkan untuk kontrol reservasi yaitu terdiri dari get jumlah reservasi, get data reservasi table yaitu menampilkan table di view, get update status, get data reservasi, dan get file ijazah untuk mengupload ijazah di view. Sedangkan untuk kontrol fasilitas yaitu terdiri dari get data fasilitas, tambah fasilitas, set biaya fasilitas, dan delete fasilitas. Sedangkan untuk menu pembayaran yaitu terdiri dari get data, update, get data pembayaran, dan set bukti. Untuk kelas modelnya, pertama yaitu model user, terdiri dari atribut-atribut yang digunakan untuk kontrol user seperti ID, username, password, role. Sedangkan untuk model reservasi terdiri dari atribut ID, status, terima, tolak, jumlah reservasi, nama peminjam, kategori peminjam, nomor telepon, alamat, tanggal, dan lain sebagainya yang digunakan di kontrol reservasi. Sedangkan model fasilitas terdiri dari nama fasilitas, biaya fasilitas, jumlah fasilitas, dan sebagainya yang digunakan untuk kontrol fasilitas. Sedangkan model pembayaran yaitu terdapat atribut set bukti, lunas PEP, DPP, pembayaran, status pembayaran, bukti pembayaran, total pembayaran, dan sebagainya yang digunakan kontrol pembayaran yang akan ditampilkan di view pembayaran. Mungkin hanya sekian dari kelas diagram yang dapat saya sampaikan. Mendemonstrasikan program yang telah kami buat, yaitu reservasi gedung serbaguna bagian modul 2. Ya baik, pada bagian menu utama itu ditampilkan deskripsi, dan ada juga terdapat tombol login. Pada bagian login itu diminta untuk menginputkan username dan password. Jika benar, dia akan masuk ke menu reservasi. Pada menu reservasi dia akan menampilkan semua data dari peminjam. Setelah itu bisa memilih kategori umum dan alumni. Jika umum, maka untuk upload ijazahnya akan tidak bisa dihidupkan. Setelah itu
menampilkan bagian fasilitas. Jika kita mau menambah fasilitas, maka kita harus menambahkan pada bagian penambahan fasilitas di bawahnya. Jika klik tambah fasilitas, maka fasilitasnya akan bertambah. Selanjutnya, dia akan menampilkan pembayarannya, yaitu lunas dan DP. Ketika lunas, maka dia akan hijau berwarnanya. Terus bisa juga untuk mengupload bukti pembayaran di bawahnya. Jika kita simpan, maka dia kembali ke menu reservasi yang utama. Jika kita klik keluar, dia akan kembali ke menu login. Kita bisa juga login sebagai admin. Jika admin, dia akan menampilkan menu reservasi. Menu reservasi bagian admin, yaitu menampilkan jumlah reservasi diterima, dan jumlah reservasi ditolak, dan menampilkan data yang sudah mendaftar. Pada bagian fasilitas, dia menampilkan daftar fasilitas beserta biayanya. Bisa melakukan tambah ataupun edit. Pada bagian pembayaran, dia menampilkan data peminjam dan status pembayarannya. Pada bagian user, dia menampilkan user-user yang telah mendaftar, baik itu admin maupun peminjam, dan bisa melakukan penambahan ataupun menghapus usernya. Setelah itu, pada bagian laporan, dia menampilkan laporan. Ketika cetak, dia akan menampilkan laporannya, akan mencetak laporannya. Setelah itu, jika kita klik keluar, maka program akan keluar dan kembali ke menu login. Setelah itu kita klik kembali, maka akan kembali ke menu utama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.